Nggak ada yang ikut lagi. Ada cuman 3 orang. Ya wes, Ya. Ya, Mas. mulai aja ya. Ya, Iya. baik. Shalom, selamat malam kawan-kawan, rekan-rekan, anggota El Sadik. Walaupun cuman kita bertiga, nggak apa-apa. Yang penting materinya bisa masuk YouTube. Dan pas sekali hari ini materinya dengan kesetiaan dan pesertanya sedikit. Baik, jadi latar belakang dari materi kali ini adalah karena saya melihat perlunya kita memiliki pemahaman kenapa saya harus setia kepada Tuhan dan juga kenapa Tuhan setia kepada manusia, kepada kita. Itu perlu kita pelajari alasan-alasannya gitu. Jadi ini pelajaran yang saya rasa penting untuk kita pahami supaya nanti kalau kita setia itu ngerti kenapa saya harus setia, ada alasannya gitu ya. Baik, saya akan share screen. Saya share screen. Ini aja. Tab Chrome tab ini aja, oke. Ya, ini saya share screen dari, sudah kelihatan ya, dari situsnya El Sadik. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di di situsnya ET. Ya, jadi di dalam materi kesetiaan ini saya membagi atau mengambil sampel ya, maksudnya mengambil sampel dari kitab Tanak atau PL dan kitab PB supaya kita melihat perbandingan yang apakah kata setia di PLPB itu sama artinya, maknanya atau tidak gitu. Kalau sama berarti kan kita jelas konsepnya, kalau beda berarti apa perbedaannya, apa yang perlu ditinjau gitu. Baik, dari ayat yang pertama itu saya mengambil dari Keluaran 7 ayat 9 yang demikian bunyinya, oleh karena itu ketahuilah bahwa Yehuwa Tuhanmu dialah Tuhan. Jadi Yehuwa Tuhanmu dialah Tuhan, tidak diulangi 2 frasa, itu anak kalimat. Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Jadi ayat ini saya screenshot seperti di sini, nanti bisa kalian buka sendiri kalau mau lebih lanjut ya. Jadi Weya data di kalian tahu ya, supaya kalian tahu gitu. Yada itu membuka info supaya tahu maksudnya. Ki Yehuwa Eloheka, bahwa Yehuwa itu Eloheka, Tuhanmu, ka itu kamu, Eloheka. Hu dia, ha Elohim, dialah Elohim, HL Tuhan, Hane Eman yang faithful, yang setia. Nah, di sini kita nanti akan belajar kata Hane Eman atau kata dasarnya aman dengan nomor strong 539. Nah, dari sini saja kalau kita perhatikan, nanti teman-teman buka di sini ya, di semoga sudah bisa membaca Ibrani. Jadi ada Alef, ada Mem, ada Nun Sofit ya. Jadi Eman. Jadi Hane Eman. Nah, kata dasarnya kalau diklik itu aman gitu ya. Alefnya dibaca E di sini ikutnya. Nah, ini menarik. Sebelum kita buka lebih lanjut ternyata kata setia itu didasari konsep aman. Kebetulan ini bahasa Arab yang kita pakai untuk kata aman itu sama. Etimologinya dengan kata aman di Ibrani sangat-sangat mirip gitu ya. Jadi kita nggak masalah menggunakan bahasa Indonesia aman yang serapan bahasa Arab. Aman. Jadi Tuhan itu setia, itu berarti dia
dikatakan di sini kan dia setia menjaga perjanjiannya. Berarti setia di sini adalah dia mengamankan. Nah, ini menarik ya. Jadi kata faithful ini, kata setia kita bisa ganti dengan kata mengamankan. Tuhan mengamankan perjanjiannya kepada kita. Ini nanti termasuk kalau dibahas tentang predestinasi. Ada banyak juga misalnya di Yohanes 10 ayat 27-30 kalau nggak salah ya. Barang siapa diberikan Bapa kepada Sang Putra, maka Sang Putra akan memelihara. Terus ada lagi tantangan. Siapa yang bisa merebut manusia yang dipegang Bapa itu gitu. Jadi siapa yang bisa merebutnya dari tangan Bapa? Kan tidak ada. Nah, ini konsep setia itu begitu. Setia itu aman, mengamankan. Tuhan mengamankan. Tuhan mengamankan perjanjiannya dengan kita. Makanya ada lagi ayat misalnya, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ketelanjangan, kemiskinan, dan sebagainya. Dan sebagainya, ada banyak sekali item pembahasan topik di situ. Ternyata tidak ada. Kenapa? Ya karena Tuhan itu setia. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan itu setia. Mengamankan relasi kita itu dengan Tuhan aman gitu. Karena kita sedang berelasi dengan seseorang, suatu sosok pribadi yang setia, yang mengamankan perjanjian itu sendiri. Dia aktif mengamankan. Jadi Tuhan itu aktif mengamankan perjanjiannya. Gitu. Ya ini jadi kita bikin santai gitu ya. Jadi kita sudah bukan istilahnya tidak harus kayak berjuang untuk diterima, enggak. Kita sudah diterima. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah diterima. Dan yang mengamankan berjuang lebih keras untuk supaya kita diterima itu bukan kita sendiri. Bukan kita malahan. Kita kadang termasuk pemuritan yang nampaknya pejuang gitu ya. Berjuang mengasihi Tuhan, berjuang untuk ibadah pribadi, berjuang pelayanan, terus merasa aku sudah berbuat banyak gitu ya, aku sudah berjuang keras sebagai Tuhan. Tidak perlu tidak perlu bermegah dengan itu gitu, karena sebenarnya yang lebih banyak berjuang itu Tuhan sendiri. Seperti di sini, Adonai itu mengamankan perjanjiannya dengan kita gitu. Dan memberi belas kasihan atau menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengasihi Dia, yang menjaga perintah-perintahnya sampai ribuan generasi. Jadi kesetiaan Tuhan itu dijamin di ayat ini sampai ribuan generasi. Kalau katakan satu generasi beda-beda ya, ada yang hitung 50 tahun, ada yang 20. Jadi kalau katakanlah umur 20 itu menikah, punya anak, berarti setiap 20 tahun ada generasi baru gitu ya maksudnya ya. Ya aku rasa kalau zaman sekarang mungkin 30 tahun ya rata-rata ya. 20 tahun jarang orang nikah. Kuliah dulu paling enggak 25 tahun bekerja, 5 tahun menikah gitu. Jadi 30. Jadi tiap 30 tahun ada satu generasi. Nah, ini dikatakan thousand. Elep ini jamak yang enggak jelas ya, tapi itu hitungannya ratusan gitu. Kalau 30 tahun dikali ribuan gitu, kata itu 1000 gitu. Ya bayangkan 30.000 tahun gitu. Satu generasi 30 ya, jadi kalau setahun berarti 30.000 tahun. Dan usia bumi belum, usia manusia ya, kalendernya Yahudi kita belum punya angka itu ya, kita baru di 5.000-an, 708 sekian. Belum ada 30.000 tahun. Jadi artinya ayat ini menjamin sampai peradaban manusia hilang pun perjanjian ketuhanan itu tetap diamankan. Kita nyantai, masih 5.000, belum ada 6.000 tahun. Jadi kesetiaan Tuhan itu dijamin dengan ayat ini sampai ribuan tahun gitu. 30.000 tahun kalau perlu. Hitungannya generasi ya, ribuan generasi. Jadi kalau dihitungan tahun ya, kita baru di awal-awal malahan ya. Itu kalau nanti kita manusia bisa lanjut usia di muka bumi. Baik, itu ya, yaitu tafsir dari ayat Ulangan ini 7 ayat 9. Jadi Tuhan itu setia dalam
arti mengamankan perjanjiannya sendiri. Jadi dia sendiri berjuang mengamankan. Faithful itu mengamankan. Nanti kalau dibalik kita setia dengan Tuhan itu juga sama. Saya punya sesuatu yang harus diamankan di dalam relasi saya dengan Tuhan. Jadi kalau saya setia kepada Tuhan berarti saya mengamankan sesuatu itu. Setia dengan entah perjanjian. Nah, setia dengan perjanjian kita kepada Tuhan ya kita beriman, kita setia dengan iman kita, itu ya kita sedang mengamankan. Tanda petik kita ada perjuangannya gitu. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya jauh lebih banyak Tuhan yang bekerja daripada kita.